Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Ini kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Iya, dia dan keluarganya pergi ke Singapura dan pesawatnya jatuh, Pak. Mbak, Kak Andri itu udah tobat. Dia mau bener-bener tanggung jawab dan mau nikahin Mbak. Susan, kamu jangan mau dibohongin sama dia. Dia itu cuma mau ngerusak kamu, sama seperti dia udah ngerusak Mbak. Pokoknya, kamu balikin kado itu ke dia. Dan jangan pernah lagi main ke rumahnya, ngerti? Kandungan kamu semakin besar. Semakin hari, tekanan dari sana sini juga semakin besar. Jadi papa pikir, apa tidak lebih baik kalau kamu menikah saja? Jangan coba-coba deketin Suci lagi. Dia milik gua. Anak yang dikandungnya juga anak gua. Ngerti lo? Apa lu marah-marah sama tante gue? Dasar nggak tahu sopan santun. Sekarang pergi cepat dari sini. Pergi. Oke, kalau begini caranya, saya akan benar-benar laporkan Andri ke polisi. Saya nggak main-main, Bu. Karena tempat yang pas buat Andri adalah di penjara. Susan, sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau ikut sama Mbak, apa mau tinggal di tempat ini? Oke, kalau kamu lebih memilih tinggal di sini, silakan. Cepat pergi lo. Oke, cepat. Bajingan! Lo pikir dengan nyelakain orang yang gak bersalah, lo bisa dapetin gue? Nyelakain? Lo gak usah pura-pura bego deh. Lo kan yang udah bikin Mamet jatuh dari motornya. Iya. Gua ngelakuin semua itu karena gua nggak mau ada cowok lain yang ngedampingin lu, apalagi cowok kampung kayak dia. Apa sih yang lu harapin dari dia? Hah? Emang lo tuh siapa? Ngapain lo ngelarang gue deket sama orang lain? Gua cowok yang bakal nikahin lu. Anak yang lu kandung itu anak gua juga, dan gua ayah dari anak itu. Lo jangan pernah mimpi jadi suami gue, apalagi jadi ayah dari anak kandung gue. Karena semuanya akan pernah terjadi. Dengar ya, gue gak akan diem aja dengan semua masalah ini. Ngerti lo? Hemat. Cik, Susan gimana? Masa ditinggal di sini? Mending kamu paksa dia deh sebeban kita. aja kan? Tante nggak apa-apa, San. Kamu lebih baik pulang aja ya. Nanti keluarga kamu cemas.
semua gara-gara kakak lo yang gak tau diri. Sampai tante gue kenapa-napa, dia harus bertanggung jawab. Monik, cukup. Susan, Mbak gak akan minta 2 kali. Kamu harus pulang. Cepet. Ih, tunggu dong. Tante, aku pulang dulu ya. Iya, San. Udah, ayo cepet. Udah cepet deh. Cepet. Ma, mama kenapa, Ma? Ma, maafin Andre ya. Gara-gara Andre, mama jadi kayak gini. Kenapa mesti lo yang minta maaf? Mestinya tuh Suci. Dia tuh udah buat tante jadi kayak gini. Diam lu, Nik. Gua nggak ngomong sama lu. Andre, Mama minta kamu ngelupain Suci. Mama nggak mau semua ini jadi tambah parah. Apalagi kalau kamu benar-benar dilaporin ke polisi. Kamu ngerti kan, Andre? Iya, Ma. Maaf, Ma. Di depan Mama, Andre terpaksa nurutin kata-kata Mama. Tapi sebetulnya Andre nggak akan pernah ngebiarin Suci begitu aja, Ma. Dia udah nginjek-injek harga diri Andre. Andre nggak akan bikin hidupnya tenang. Mencintaiku. Ci! Mbak, Suci, kamu kemana? ngapain sih ya? Ci, kamu mau ngapain? Gue mau laporin Andre ke polisi. Jangan, Mbak. Nanti perutnya tambah cemas. Itu bukan urusan kamu, Susan. Lagian dia tuh bukan keluarga kita. Udahlah, Ci. Masalah ini nggak usah diperpanjang lagi. Apalagi berurusan sama polisi. Lagian aku juga nggak apa-apa kok. Ya, mending kita pulang aja yuk. Ayo, Mbak. Mau apa lagi ibu datang ke sini malam-malam? Ibu bisa saya laporkan karena mengganggu ketenangan keluarga saya. Loh, justru bapak sekeluarga lah yang mengganggu ketentraman lingkungan sini. Mengganggu? Maksud ibu bagaimana? Bapak ini berlagak bodoh atau benar-benar bodoh sih? Bangke sudah tercium masih ditutup-tutupin. Tadi pagi Pak Hari bilang kalau saya mau Suci kawin karena keinginan saya. Ini surat petisinya. Surat ini sudah ditandatangani oleh sebagian besar warga sini. Kami kasih tenggang waktu sampai akhir minggu ini untuk menikahkan putri Bapak. Kalau tidak, Bapak sekeluarga silakan pindah dari sini. Akhir minggu ini? Iya, akhir minggu ini. Itu waktu yang sudah cukup Pak Hari. Atau Bapak mau kami merubahnya jadi besok? Kami yakin Bapak akan bersikap bijak untuk segera melaksanakan isi surat petisi ini. Ingat, waktunya sampai akhir minggu ini, Pak. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau enggak, keluargaku bisa tambah menderita. Apa itu? Kok sekarang kok pakai baju bebas ya? Tahu.
aja. Loh, emang di sini pasar, Bu? Ini ada penjualnya. Lihat aja bajunya. Norak kan? Suci, kenapa kamu tidak pakai seragam? Ke depan kamu. Coba lihat, semua pakai baju seragam sekolah. Kenapa kamu pakai baju murahan seperti ini, ha? Seenaknya aja pakai baju bebas. Kamu pikir ini sekolah milik nenek moyang kamu? Tapi Bu, saya sudah dapat izin dari kepala sekolah. Kepala sekolah lagi. Maaf Bu, saya sudah minta izin sama kepala sekolah. Bosan tahu nggak Ibu dengernya? Kamu selalu dibelain sama kepala sekolah. Sekalian aja kamu tinggal sama dia. Ya sudah, kembali sana ke tempat duduk kamu. Mama kenapa, Ma? Andre, Mama kenapa? Mama nggak apa-apa, Andre. Mama sakit? Enggak, Mama nggak apa-apa bener. Mama nggak apa-apa, kok, Andre. Badan Mama panas gini, muka Mama pucat. Mama sakit ya? Bener, Mama nggak apa-apa. Ma, Ma, Mama, Ma, Mama, Ma, Ma, Mama, Mama kenapa, Ma? Pak, panggil dokter, Pak. Makasih ya, lo udah jemput gue, terus udah nganterin gue pulang. Soalnya gue gak enak sama lo, kaki lo kan belum sembuh banget. Udah deh, Ci. Kakiku udah nggak apa-apa kok. Lagian aku sendiri yang pengen jemput kamu. Matt, ntar siang lo ada acara? Kita makan barengnya di luar. Wah, bener, Ci. Oke, pas banget hari ini aku lagi libur. Aku isi bensin dulu ya, bentar aja. Udah tiris nih. Oke deh, hati-hati ya. Bi, Tante Retnonya ada. Susan mau minta maaf atas kejadian kemarin. Susan jadi nggak enak sama Tante Retno. Ibu ke rumah sakit, Non. Tadi dianterin sama Mas Andri. Siapa yang sakit? Ibu. Bi, tahu nggak rumah sakitnya di mana? Rumah sakit mana ya? Kalau nggak salah di daerah Cawang. Susan coba cari deh. Permisi dulu ya, Bi. Tante, Kak Susan. Kok tahu Tante ada di sini? tadi Susan ke rumah. Pembantu bilang katanya Tante dirawat di sini. Tante, maafin Susan ya. Tante begini pasti gara-gara kejadian kemarin. Enggak, Kosan. Tante sakit bukan karena kamu atau kakak kamu. Ma, Andri pulang dulu ya. Andri mau ambil barang-barang di rumah. Hati-hati ya, sayang ya. San, Kamu udah makan? Udah kok Tante, Sama siapa? sendiri. Mencintaiku.
Kok belum ngejelasin ke aku? Kenapa kok tiba-tiba kamu ngajakin aku makan siang? Matt, lu kan tahu sebentar lagi gue bakalan ngelahirin anak gue. Gue nggak mau kalau nanti anak gue lahir tanpa seorang ayah, Matt. Apalagi kalau dia tahu kalau ibunya itu korban pemerkosaan. Terus maksudmu, Ci? Matt, gue berharap lu mau jadi ayah dari anak yang gue kandung ini, Matt. Lu mau kan jadi pendamping gue? Maksud kamu kita akan menikah, Ci? Itu pun kalau lo nggak keberatan. Ci, kayaknya itu nggak perlu ditanyain lagi deh. Aku rasa kamu udah tahu jawabannya kok. Ci, Suci, Nafas gue sama banget. Ci, kamu kenapa, Ci? Permisi, saya dokter. Tolong Pak. Tolong Mbak, miringkan badannya Mbak. Ambil napas dalam-dalam. Sekali lagi Mbak, ambil napas dalam. Dia nggak apa-apa kan, Dok? Istri Mas tidak apa-apa. Hal ini wajar dialami setiap wanita yang sedang hamil. Janin dalam kandungannya semakin membesar. Ini menyebabkan semua organ tubuh, termasuk paru-paru, semakin tertekan. Itu sebabnya istri Mas kesulitan bernafas. Dia menyebut Suci sebagai istriku. Sebentar lagi, dia benar-benar akan jadi istriku. Tidak ada hukum yang melarang seorang perempuan melahirkan anak tanpa seorang suami, kan Pak RT? Ya, memang undang-undangnya tidak ada. Tapi Pak Hari jangan lupa, kita ini orang timur yang selalu menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saya mengerti itu, Pak RT. Apakah Bapak tidak bisa memberikan toleransi? Mengingat anak saya itu hamil karena diperkosa, Pak. Terus terang Pak Hari, masalah ini adalah yang pertama kali di lingkungan kita. Kalau kita beri toleransi, saya takut akan menjadi kebiasaan. Saran saya Pak Hari, kalau Pak Hari tidak ingin pindah dari sini, lebih baik anak Pak Hari yang hamil itu dititipkan saja ke rumah saudaranya. Tapi semua saudara saya tinggalnya di luar kota, Pak RT. Tidak ada yang di Jakarta. Dan kalau Suci saya kirim ke sana, bagaimana dengan sekolahnya? Dia bisa melanjutkan sekolahnya di sana kan? Tapi masalahnya, Pak RT, sebentar lagi kan ujian akhir nasional. Lagi pula, apakah di sekolahnya yang baru nanti mau menerima murid yang sedang hamil? Kalau masalahnya begitu Pak Hari, lebih baik Pak Hari melaksanakan isi surat petisi yang dibawa oleh ibu-ibu itu. Nikahkan saja anak Pak Hari. Kan beres masalahnya. Ci, aku langsung pulang ya. Kamu banyak istirahat ya, Ci. Matt, sorry ya tentang kejadian tadi di rumah makan. Gue jadi ngerusak suasana. Ci, kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Kan kondisi kamu sekarang sedang hamil. Kamu dengar sendiri kan apa kata dokter yang nolong kamu tadi? Jadi besok kamu mau dijemput jam berapa, Ci? Karya wisatanya sih sampai jam 3. Paling sampai sekolah jam 5. Oke, sampai ketemu besok ya, Ci. Makasih ya, Matt.
saya ada di belakang dia. Ternyata benar. Dia lewat jalan raya lama yang ke Harapan Jaya. Sebentar lagi dia sampai ke perempatan yang ada pabrik tuanya. Ya, kalian siap-siap. Ya, oke. Cepat, Yos. Ayo, cepat. Mencintaiku. Suci mau ngomong sebentar, Pak. Ada apa, Suci? Suci udah mikir-mikir tentang saran Papa supaya Suci menikah. Iya. Lalu? Suci mau nikah, Pak. Sama Mamet. Kamu serius? Suci udah ngomong sama dia, Pak. Terus dia setuju. Ibunya Mamet sudah tahu? Malam ini dia mau ngomong sama ibunya, Pak. Suci, kamu tahu betapa senangnya Papa mendengar berita ini. Kamu sangat membantu meringankan beban berat yang tengah dihadapi keluarga kita. Mudah-mudahan saja ibunya Mamet setuju. Kapan kalian akan menikah? Secepatnya, Pak. Terima kasih, Suci. Terima kasih. Tante, San pulang dulu ya. Udah sore takut dicariin. Makasih ya, San. Udah bisa nengokin Tante. Tante senang sekali. Iya, Tante. Semoga cepat sembuh ya. Dre, tolong antri Nak Susan ke depan ya. Iya, Ma. Hati ya. Dah. Gimana? Urusan sudah beres, Bos. Kita sudah bikin dia menjadi parah, sesuai dengan keinginan Bos. Iya nggak, Yos? Kalian yakin? Nggak ada saksi mata di kejadian itu? Tenang, Bos. Yang tahu cuma kita berdua dan korban, Bos. Mungkin Tuhan juga nggak tahu, Bos. Bagus, bagus. Ini buat kalian. Anggap aja kita nggak pernah ketemu. Terima kasih, Bos. Yuk. Gimana kejadiannya, Pak? Nggak tahu, Sus. Waktu ketemukan udah tergeletak di jalan. Bapak tahu identitasnya? Nggak ada, Sus. Kita nggak menemukan apa-apa. Maaf ya, Pak. Harap tunggu di luar. Maafin gue, Yan. Gue tahu lo pasti kecewa. Tapi gue juga gak mau terus-terusan jadi beban bagi keluarga gue. Gue harap lo ngerti. Gue juga akan selalu berharap agar kita bisa ketemu lagi. Entah kapan dan di mana.
Sekali lagi, maafin gue ya. Maafin gue. Di mana saya? Tenang, tenang. Kamu sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit. Gimana saya bisa ada di sini? Kamu kemarin kecelakaan. Kecelakaan? Suci. Saya harus jemput Suci. Saya harus jemput Suci. Saya harus jemput Suci. Jangan, jangan. Kamu harus tetap tinggal di sini. Nggak, saya harus jemput Suci. Ada apaan, men? Lo lihat gak tuh cewek? Cakep banget. Gurunya muda banget, men. Bener, cakep banget. Cakep lagi. Banget. Coba tuh, guru ngajar di sekolah kita. Pasti gue tambah semangat. Yoi, kalau dia ngajar di sekolah kita nih ya, gua nggak bakal cabut lagi. Gua janji sama lo. Bisa aja. Dia itu bukannya guru, dia itu murid yang lagi hamil. Lihat aja tuh perutnya kayak gentong air. Yang boneng lo. Masa iya anak SMP udah hamil? Cewek obralan kali, men. Anak SMP udah hamil. Pendekar dateng, men. Lo semua, kalau ngomong tuh jangan asal gua robek mulut lo. Lo nggak suka? Kalau lo nggak suka, lo ngomong sekarang. Gua ladenin lo sekarang. Semuanya gitu ah. Ini museum, bukan arena berkelahi. Sekarang bubar. Kalau tidak bubar, saya laporin guru kalian. Biar kalian diskores. Sudah, Mas. Sudah. Awas lo ya. Bubar semua. Awas lo bubar. Bubar. Cewek beleduk. Lu tuh ya, nggak di sekolah, nggak di mana-mana, selalu aja bikin masalah. Lu denger nggak? Apa kata anak sekolah tadi? Lu tuh cuma bikin sekolah kita dicap jelek aja, tau nggak? Mau lo apa sih, Nik? Kalau mau marah jangan marahin Suci, marah sama mereka. Kalau bukan karena mereka yang nyalahin Suci, nggak akan terjadi perkelahian kok. Alah udah deh, lu nggak sosok tahu tau nggak? Gue tabokin lo. Udah, Ci. Dong. Identitas pasien ini sudah diketahui? Belum, Dok. Tapi sedang diusut sama polisi dari plat nomor motornya. Cepat cari tahu. Supaya saya bisa menjelaskan kepada keluarganya bahwa kemarin kita terpaksa mengamputasi kaki anak ini untuk menyelamatkan nyawanya. Baik, Dok. Kasihan sekali dia. Mencintaiku
Belum datang juga jemputannya, Dek? Belum, Pak. Udah janjian belum mau dijemput? Udah, Pak. Sabar aja. Mungkin kejebak macet. Makasih ya, Pak. Kamu kenapa? Tinggalin saya, Sus. Saya pergi sendiri. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama saya. Tinggalin saya, Sus. Saya pergi sendiri. Tinggalin saya, Sus. Ci, kamu kenapa? Kok tampang kamu lesu banget? Kecapean ya abis ekskursi? Bukan hanya itu aja, Mbak. Terus kenapa lagi? Mamet nggak jemput. Padahal kita udah janjian. Aku coba telepon handphonenya tapi nggak pernah aktif. Padahal aku udah nunggu 1 jam lebih. Ci, baru saja ibunya Mamet telepon ke sini nanyain dia. Katanya Mamet dari semalam nggak pulang, Ci. Yang bener, Mbak. Iya, Ci. Ini pasti ulahnya Andre. Andre! Lu jawab dengan jujur. Lu apain aja Mamet? Gue nggak ngerti apa maksud omongan lu. Dia tuh nggak pulang dari kemarin. Nggak ada kabarnya. Nyokapnya juga nyariin dia. Ini semua pasti gara-gara lo, iya kan? Urusannya apa Ci sama gue? Gue dari kemarin nemenin nyokap gue yang dirawat di rumah sakit. Kalau lu nggak percaya, lu tanya aja sama adik lo. Adik gue? Iya, dia jenguk nyokap gue. Mamet ditabrak, Bu. Mamet ditabrak. Siapa yang nabrak kamu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Suci udah tahu, nak. Belum, Bu. Belum. Mamet habis didiagnosa. Habis akibat tabrakan. Mamet lumpuh dari pinggang ke bawah, Bu. Mamet lumpuh, Bu. Bu. Mamet gak mau Suci tahu keadaan Mamet sekarang. Mamet minta tolong, Bu. Mamet gak mau Suci tahu keadaan Mamet sekarang. Tolong Mamet, Bu. Sabar ya, nak. Tolong ya, Bu.
Bu. Jangan kasih tahu Suci keadaan Mamet sekarang, Bu. Susan, apa benar kemarin kamu jenguk ibunya Andre di rumah sakit? Iya Mbak, makanya kemarin Susan pulang agak kemalaman. Mbak marah ya sama Susan. Terus, apa di sana ada Andre juga semalaman? Emangnya kenapa Mbak? Jawab dulu pertanyaan Mbak. Setahu Susan sih, waktu Susan pulang, dia masih ada di sana. Mungkin Mamet sengaja menghilang karena kejadian itu. Dia pasti malu dan akhirnya mikir kembali untuk nikah sama gue. Meskipun anak yang dikandungnya itu bukan anak saya tetap mau nikahin dia. Tapi semua itu nggak akan terjadi. Semua itu gara-gara kecelakaan ini. Niat kamu memang mulia, Matt. Jangan sedih dong. Saya yakin Tuhan punya rencana lain untuk kamu. Sebuah rencana yang indah di luar dugaan kamu. Enggak, Sus. Hidup saya udah berakhir. Jangan ngomong seperti itu, Matt. Hidup kamu masih panjang. Yang berlalu, biarlah berlalu. Orang yang menyerah pada hidup karena peristiwa naas yang menimpanya adalah orang yang gak mengerti makna hidup sebenarnya. Pikirin itu baik-baik ya, Matt. Jika Engkau berkenan, mohon kabulkanlah doaku. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Hari, besok lusa adalah batas waktu yang telah kami tetapkan. Mana janji Bapak? Apa Bapak sudah menikahkan putri Bapak? Tenang, Bu. Tenang. Saya sudah mempunyai calon suami buat anak saya. Saya akan menepati janji saya. Mamet hilang, Pak. Apa maksudmu menghilang? Iya, Pak. Dari kemarin dia belum pulang ke rumahnya. Dan dia nggak ada kabar. Ibunya juga nyariin dia, Pak. Gimana sih ini? Bapak sama anak kok bisa nggak kompak? Kalau memang belum ada calonnya, bilang aja terus terang. Kita bisa kok nyariin, ya nggak? Saya ingatkan Pak Hari, kalau sampai pada batas waktu yang telah kami tetapkan Bapak belum juga menikahkan putri Bapak, Bapak harus segera pergi dari sini. Ibu-ibu jangan khawatir. Dia pasti akan menikah. Apa maksud kamu? Suci akan menikah dengan saya. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku
cinta